Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Segala puji hanya miliknya. Kita memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan terus beribadah hanya kepadanya, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, meninggikan Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat-sifatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selawat dan salam kita perbanyak dan kita tujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan wasiat untuk para jemaah semua, untuk kita semua, agar senantiasa menjaga ketakwaan dimanapun kita berada, meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kesempatan bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya. Terlebih lagi ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala telah memperpanjang umur kita, memasukkan kita ke dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan, memberikan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi esok hari ataupun yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Maka bersegeralah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Asy-Syams tentang keberuntungan orang-orang yang mensucikan jiwa serta kerugian bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Qala Allah taala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang melakukan tazkiyah terhadap nafsnya, jiwanya, dirinya. Dan sungguh merugi, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan tadsiyah, pengotoran, perusakan terhadap dirinya, mengotori dirinya sendiri, merugi. Yang mana sebelum ayat ini Allah taala bersumpah secara berurutan berulang-ulang dari wasyams dan seterusnya sampai wan nafsi, sampai Allah taala mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dan merugilah orang-orang yang melakukan tadsiyah, beruntunglah orang-orang yang melakukan tazkiyah. Dan perkara yang paling utama untuk mensucikan jiwa seorang manusia dari sekian banyak amalan-amalan
yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba untuk mensucikan jiwanya, Allah Ta'ala berikan banyak yang telah ia syariatkan di dalam Islam dan telah diajarkan oleh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun satu hal yang paling mendasar di dalam Islam dan paling tinggi manfaatnya untuk mensucikan jiwa seorang hamba adalah tauhid. Tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagian orang mungkin menganggap sepele kalimat ini dan menganggap sepele ketika ini disampaikan di dalam ceramah ataupun di dalam khutbah dengan menganggap itu kami sudah faham. Padahal belum tentu mereka mampu melaksanakannya sesuai dengan tuntutannya. Inilah yang mengecewakan, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari tauhidnya, manfaat dari la ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang paling tinggi untuk mentazkiyah, untuk mensucikan jiwa seorang hamba. Bahkan dalam banyak dalil Nabi SAW menyebutkan bahwasanya zikir yang paling afdalul zikri la ilaha illallah. Sekian banyak zikir kita dapati dalam Islam, tapi kata Nabi SAW yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Ketika Nabi SAW menjelaskan adanya cabang-cabang keimanan di dalam Islam, beliau menyebutkan yang paling tinggi cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah atau afdaluha qawlu la ilaha illallah. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, dan cabang yang paling tinggi, yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Sehingga potensi untuk mensucikan jiwa seorang manusia ketika seorang hamba mampu mensucikan jiwanya dengan perkara yang paling tinggi ini, yaitu dengan tauhidnya, dengan kalimat la ilaha illallah. Karena melihat tingginya la ilaha illallah di dalam Islam, terutama di dalam mensucikan jiwa seorang hamba, dibandingkan dari amal-amal yang lain. Kita mungkin mengetahui bagaimana manfaat istighfar, yakni tolabul maghfirah, minta diampuni agar Allah Ta'ala mengampuni kita. Diperintahkan kita untuk memperbanyak istighfar, karena istighfar manfaatnya juga untuk mensucikan jiwa. Tapi lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu baru istighfar, perintah untuk beristighfar, untuk menunjukkan maghfirah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya itu tidak bisa dengan sekedar istighfar, akan tetapi meninggalkan konsekuensi la ilaha illallah, tidak akan mendapatkan ampunan. Seorang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rusak tauhidnya, berbuat kesyirikan, bagaimana diampuni? Kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini lebih tinggi untuk mensucikan jiwa seorang manusia dibandingkan istighfar. Padahal istighfar itu sendiri sangatlah besar manfaatnya untuk mensucikan jiwa manusia. Sehingga di antara para mufassirun, ahli tafsir, ketika mereka menjelaskan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, di awal-awal surat Fussilat, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan celakanya orang-orang yang berbuat kesyirikan, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat wa hum bil akhirati hum kafirun. Celaka orang-orang musyrikun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan,
Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina la yu'tuna zakat, karena mereka tidak nyetorkan zakat. Mereka tidak menunaikan zakat. Apakah gara-gara itu orang-orang musyrikin dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hal itu dalam Majmu' Fatawa dan beberapa ulama yang lainnya, di antaranya para ulama tafsir. Makna zakat di dalam ayat itu bukanlah zakat yang dimaksud, yang difahami oleh kaum muslimin, yakni mengeluarkan sebagian hartanya untuk mensucikan harta. Tapi dia masuk kepada makna mensucikan yang paling hakiki dan yang paling dasar, yaitu tauhid. Sehingga mereka membawakan asar dari Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan makna ayat tadi, alladzina la yu'tuna zakah. Kata Abdullah bin Abbas, la yashhaduna an la ilaha illallah. Celaka orang-orang musyrikin karena mereka tidak mau bersyahadat. Mereka tidak mau mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, jika diucapkan oleh seorang yang sudah bergelimang dosa, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, berbagai macam dosa kekufuran, kesyirikan, syirik akbar dia lakukan. Dia dalam keadaan kafir dari lahirnya, namun dia ucapkan la ilaha illallah. Dia ucapkan la ilaha illallah, dia bersaksi la ilaha illallah, hapus semua itu, bersih. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Anfal, ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir itu, ketika mereka mau berhenti dari kekafirannya, dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Itulah cara menghentikan kekafiran. Dari kecilnya dia berbuat kekufuran sampai dia besar, berbagai macam jenis kekufuran, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia berhenti, bagaimana cara berhentinya? Bersyahadat la ilaha illallah. Yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni semuanya apa yang telah lalu dari dosa kesyirikannya, kekufurannya, bersih. Inilah dia tazkiyah. Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Yang paling kuat mensucikan jiwa manusia adalah tauhid. Ketika mereka mampu merealisasikan dan membuktikan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang paling tinggi di dalam Islam. Sehingga pantaslah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah, ini yang paling utama. Wastaghfir li dzanbik, kemudian mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Ini pula lah yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, para ulama, ketika mereka menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di tengah-tengah kaum ummiyin seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan yang mensucikan mereka. Kata mereka yuzakkihim, yang mensucikan mereka, yakni yang mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan kesyirikan. Setelah itu baru dikasih taklim, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Karena perkara yang paling kotor yang mengotori jiwa adalah kesyirikan. Yang paling merusak jiwa adalah kesyirikan. Dan itulah dakwah para rasul ketika diutus. Mereka berdakwah mengajak manusia kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Demikian juga sebagian ulama ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian melakukan pengrusakan di muka bumi ini setelah diadakan perbaikan. Sejumlah ulama tafsir maknanya ifsad di sini, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, jangan buat syirik lagi. Ba'da islahiha, yakni setelah Allah utus rasul. Setelah diutus rasul, jangan buat syirik lagi.
Karena para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Setelah diutus para rasul, jangan berbuat kesyirikan lagi. Ikuti ajaran yang dibawa oleh rasul tersebut. Maka para jamaah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada materi tazkiyatun, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwa. Perbuatan yang paling mengotori jiwa manusia adalah kesyirikan. Maka jauhkan diri kita dari segala macam perbuatan-perbuatan kesyirikan. Baik itu syirik akbar, demikian juga syirik asghar. Nah, itu masuk kepada cakupan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat orang-orang yang menjaga tauhidnya, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bisa merusak jiwanya dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayatnya keuntungan. Ini mereka akan diterima amal-amal yang tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala jika benar tauhid mereka dan tidak menyekutukan Allah. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Sekiranya engkau berbuat kesyirikan ya Muhammad, la yahbatanna 'amaluka, maka amalmu semua hapus, hilang, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi manusia yang paling rugi. Kamu akan termasuk orang-orang di antara orang-orang yang merugi. Maka dengan menjaga tauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan, maka manfaatnya akan menjadikan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah taala berfirman di dalam ayat dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Dia akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan dengan kehendaknya. Demikian juga orang-orang yang berbuat kesyirikan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasuki surganya. Dan mereka akan diancam masuk ke dalam api neraka. Sebaliknya orang-orang yang menjaga tauhidnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surganya dan menjauhkan mereka dari neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma bidzalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat kesyirikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga baginya. Allah taala akan memasukkan dia dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, yaitu kesyirikan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang disebutkan oleh para ulama dari tafsir ayat tadi, wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah, celakalah bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan dikarenakan mereka tidak bertauhid dan tidak menjaga tauhid mereka, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula bagi orang-orang yang telah menyatakan keislamannya, baik keislamannya sudah dia bawa semenjak lahirnya dari kedua orang tuanya, atau karena dia telah meninggalkan agama kekufuran, kepercayaan yang kufur dengan memeluk Islam, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah mereka mendapatkan Islam, maka jagalah dengan terus menjaga tauhid,
menjaga diri agar tidak terjatuh kepada berbagai macam jenis kesyirikan, sekalipun itu termasuk jenis syirik asghar. Karena sesungguhnya orang-orang yang menjaga tauhidnya secara benar setelah dia mendapatkan Islam, menjaga dirinya dari syirik kecil, mereka lah orang-orang yang telah dianugerahi oleh Allah Ta'ala kemuliaan ikhlas. Keikhlasan adalah sebuah kemurnian dari seorang hamba di dalam beribadah kepada Rabb-Nya, sehingga dalam pandangannya dan dalam hatinya tidak ada sesuatu selain Allah, kecuali yang dia tuju hanyalah Rabb-Nya. Oleh karena itu orang-orang seperti ini benar-benar dijaga oleh Allah kesucian diri, dan dijaga oleh Allah dari gangguan iblis serta bala tentaranya yang akan menggelincirkannya. Oleh karena itu iblis ketika dia berkata, disebutkan di dalam beberapa ayat, di antaranya di dalam surat Shad, tatkala dia berkata, qala wa bi'izzatik la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ketika iblis bersumpah, dengan izzahmu wahai Rabbku, disebabkan keperkasaanmu, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya manusia, kecuali, kata iblis, kesulitan iblis untuk menggelincirkan dari hamba-hambamu di antara mereka yang diberikan anugerah ikhlas. Oleh karena itu, perkara tauhid bukan perkara yang sepele bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah, tapi inilah perkara yang paling pokok untuk mendapatkan kesucian jiwa dan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.